Assalamualaikum, bertemu lagi di Belajar Kimia bersama Bu Nur. Ini Ibu akan menjelaskan tentang pembahasan soal SBMPTN TKD Saintek. Dan perhatikanlah pembahasan soal-soal berikut ini. Dari soal tersebut, yang pertama sekali kita buat adalah persamaan reaksi dari pembakaran propana. Maka persamaan reaksi pembakarannya adalah C3H8 yang namanya pembakaran ditambahkan dengan O2. Kemudian setiap senyawa karbon kalau dioksidasi dia akan menghasilkan gas CO2 tambah air. Oke. Kemudian kita buatkan koefisien ya untuk penyetaraan reaksinya. Di sini C-nya 3, sebelah kiri 3, sebelah kanan 1, maka kita butuh koefisien 3 pada CO2. Kemudian kita lihat H lagi, sebelah kiri H jumlahnya 8, sebelah kanan jumlahnya 2, maka kita kalikan 4 pada H2O. Kita tambahkan koefisien 4. Kemudian O-nya kita cek dulu yang sebelah kanan karena sudah diberikan koefisien. Totalnya adalah 3 dikali 2, 6, ditambah 4 dikali 1. Jumlahnya 10. Berarti supaya O2 yang di sini yang awalnya jumlahnya 2 supaya 10, tentu kita tambahkan koefisien 5. Dan kalau kita buat perbandingan koefisiennya tentu 1 banding 5 banding 3 dan banding 4. Oke, dari sana baru kita melanjutkan mencari yaitu massa dari O2 dalam udara. Katanya ada 20% dari massa udara. Tentu kita buat di sini 20/100 kali 25. Maka kita akan peroleh yaitu massa dari O2 adalah 5 gram. Kemudian dari sini kita bisa lanjutkan mencari mol dari O2. Yaitu mencari mol dari massa, persamaannya tentu massa per mr. Mr dari O2 ya, kita cari mr-nya dulu, tentu 2 kali ARO. ARO adalah 16, 2 kali 16. Kita peroleh 32. Ini yang kita pindahkan ke atas. Oke, kita masukkan massa dari O2 tadi yang sudah kita dapatkan adalah 5 gram. Dibagi dengan mr-nya adalah 32. Oke, jadi molnya mungkin kita buat saja 5/32 mol. Setelah kita memperoleh mol dari O2 dan yang ditanya di dalam soal itu adalah massa air, maka kita cari mol dari H2O dengan menggunakan perbandingan koefisien. Oke, sekarang mungkin kita bisa pindahkan mol O2-nya, kita letakkan di sini 5/32 mol. Bagaimanakah mol dari H2O? Tentu kita gunakan perbandingan koefisien, yaitu 1 banding 5 banding 3 dan banding 4. Di sini perbandingan koefisien O dengan H2O, O2, perbandingan mol koefisien O2 dengan H2O itu adalah 5/4. Maka untuk mencari mol dari H2O, kita buat di sini 4/5. 4 itu adalah koefisien dari H2O atau yang dicari per koefisien yang diketahui dikali dengan mol yang diketahui, itu 5/32. Ini bisa kita coret, kita akan memperoleh mol dari H2O adalah 4/32 mol atau sama dengan 1/8 mol. Berikutnya, karena sudah diperolehnya mol dari H2O, yang ditanya adalah massa dari H2O, baru kita berpindah ke massa dari H2O. Oke, mungkin ini batasi dulu ya. Kita buat massa H2O ya, tetap menggunakan hubungan mol dengan massa. Massa tentu diperoleh mol dikali dengan mr dari H2O. Kita cari mr dari H2O, tentulah 2 kali ARH ditambah ARO. ARH 2 kali 1 ditambah 16 ya.
ini akan kita peroleh MR dari H2O adalah 18. Ini yang kita pindahkan ke persamaan di atas. Oke. Ini, maka molnya adalah 1/8 dikali dengan MR-nya adalah 18. Jadi massa yang diperoleh dari H2O yaitu sebesar 2,25 gram. Dan jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu senyawa kimia pertama dari unsur gas diperoleh pada tahun 1962. Yaitu beberapa senyawa diperoleh dan dikarakterisasi. Rumus empiris. Jadi yang ditanya adalah rumus empiris senyawa yang terdiri dari 67,2% Xe dan 32,8% O. Itu rumus empirisnya bagaimana apabila diketahui berat atom dari Xe atau AR, kemudian yang kita kenal dengan AR itu 131,24 dan O AR-nya adalah sebesar 16. Kita mulai dulu, kita harus tahu dulu tentang rumus empiris. Rumus empiris atau mungkin disingkat dengan RE, ini adalah rumus yang diperoleh dari perbandingan mol-mol unsur, atau bisa dikatakan ini adalah rumus yang sederhana, rumus yang paling sederhana yang diperoleh dari perbandingan mol-mol unsur. Artinya di sini kita akan mencari mol dari Xe dan mencari mol dari O, karena di sini mol unsur. Oke. Kita mulai dulu untuk mencari mol. Diketahui ada persentasenya Xe sebesar 67, ya, 67,2%. Ini adalah Xe. Kemudian diketahui O-nya sebesar 32,8%. Ini adalah O, ya. Kalau misalnya diumpamakan, ya, kita buat di sini misal massa senyawa itu adalah 100 gram, maka persentase ini akan sama dengan massa-massanya. Dari sana baru kita masukkan untuk mencari mol yang hubungannya dengan massa. Nah, ya, mol persamaannya adalah massa per AR atau MR. Oke. Nah, di sini kita bisa masukkan mol dari Xe, ini yang kita bandingkan karena perbandingan, banding dengan mol dari O. Kita masukkan Xe, ya, karena kita misalkan massa senyawa adalah 100 gram, otomatis persentase ini 67,2% itu sama dengan 67,2 gram dibagi dengan MR-nya. MR-nya itu sebesar 131,24. Begitu juga dengan O, yaitu 32,8 dibagi dengan 16. Kemudian kita akan peroleh yaitu perbandingan mol Xe dengan O. Ini diperkirakan untuk 67,2 dibagi 131,24 yaitu sebesar 0,512 mol banding 32,8 per 16 ini 2,05 mol, sehingga pada akhirnya kita akan peroleh yaitu perbandingannya 1:4, ya. Maka rumus empirisnya tentu akan kita peroleh Xe-nya adalah 1, sedangkan O-nya adalah 4. Soal berikutnya yaitu senyawa berikut yang dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul. Kita lihat dulu, ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara unsur H dengan unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan besar. Contohnya F,
kemudian O, dan N. Jadi, dari soal ini, itu jawaban yang benar adalah H dengan F, karena ada ikatan antara H dengan F. Kemudian yang kedua yaitu CH3, CH2OH, karena ada ikatan O dengan H. Kemudian H2O juga ada ikatan O dengan H. Sedangkan yang salah yaitu CH3O, CH3 karena tidak ada ikatan hidrogen di dalamnya. Kemudian kita berpindah ke soal selanjutnya, yaitu unsur X dengan nomor atom 13 akan membentuk senyawa klorida dengan rumus seperti apa? Kita buat dulu konfigurasi dari X dengan nomor atom 13. Ini mungkin kita bisa gunakan konfigurasi kulit saja, ya. Kita gunakan 2N kuadrat. Ini kalau kulit yaitu 2N kuadrat. Sehingga konfigurasi kita akan temukan 2 pada kulit pertama, 8 pada kulit kedua. Ini jumlahnya sudah 10, berarti kita cuma butuh 3 elektron lagi. Kemudian ini kalau misalnya kita ingat kembali tentang aturan oktet dan duplet, maka yang X ini karena 283 dia akan lebih mudah melepaskan 3 elektron, sehingga kalau dia melepaskan 3 elektron dia akan menjadi 13. Kemudian kita lihat di sini ada menghasilkan senyawa klorida, berarti berhubungan dengan Cl, ya. Klorida itu apabila suatu senyawa berikatan dengan klorin. Dan klorin ini, ya, itu kalau misalnya kita lihat pada sistem periodik, dia merupakan golongan 7A, atau boleh kita katakan memiliki elektron valensi adalah 7. Kalau elektron valensinya 7, berarti dia akan lebih mudah menambah 1 elektron. Kalau menambah 1 elektron, kalau elektron 1 masuk, dia akan menjadi Cl-. Sehingga penggabungan antara X3+ dengan Cl- ini terbentuklah senyawa XCl3. Maka jawabannya adalah C. Baik, untuk soal berikutnya, ini pertama sekali kita buat dulu reaksi kesetimbangan, yaitu A menjadi 2B gas, ya, dan diketahui Kp-nya yaitu sebesar 4/3. Kemudian di sini mungkin kita buat ada mula-mula, ada reaksi, dan setimbang. Di mana diketahui tekanan dari A itu awalnya adalah 4 atmosfer. Kita buat di sini 4. Kemudian kita cari yang bereaksinya, karena tidak ada angka-angkanya maka kita buatkan dengan variabel. Itu di sini kita buat X karena koefisien 1, otomatis di sini adalah 2X. Kemudian pada keadaan setimbang tentu kita akan menemukan 4 dikurang X TM. Ini adalah 2X TM. Kemudian kita masukkan pada persamaan Kp-nya. Kp sama dengan Pb kuadrat dibagi dengan Pa, di mana Kp itu adalah hasil kali dari tekanan hasil reaksi dibagi dengan tekanan reaksi dan dipangkatkan dengan koefisiennya. Sehingga kita akan peroleh di sini, kita masukkan angka 4/3 sama dengan Pb-nya adalah 2X kuadrat pada keadaan setimbang, sedangkan A-nya adalah 4 dikurang X. Oke. Kemudian dari sana, ini kita matematikakan 4 dikali 4 kurang X, kemudian 3-nya kali ke atas, 3 dikali 2X kuadrat. Maka kita akan peroleh angkanya adalah 16 dikurang 4X sama dengan ini 3 dikali, ini kita pangkatkan dulu, yaitu 2X kuadrat menjadi 4X kuadrat kali 3 berarti 12X kuadrat. Oke, kita buatkan persamaan gabungan, yaitu 12X kuadrat tambah 4X kemudian kurang 16 sama dengan 0. Dari sini baru kita buatkan persamaan seperti ini, ya. 12X kita akan menemukan 4X
yang sebelah sini adalah 3x, kemudian sini kurang 4 tambah 4, maka kita peroleh dua persamaan seperti ini. Ini akan kita cari x-nya. Oke, itu 4 dikurang 4, maaf 4x kurang 4 sama dengan 0. Kita akan ketemu 4x sama dengan 4, x-nya adalah 1. Sedangkan untuk persamaan yang satu lagi, kalau kita buatkan, kita akan menemukan 3x ditambah 4 sama dengan 0, maka kita akan ketemu 3x sama dengan min 4, x-nya akan menjadi min 4 per 3. Jadi yang untuk negatif nih, yang negatif ini artinya tidak mungkin. Yang akan kita ambil jawabannya adalah x sama dengan 1. Oke, setelah kita dapatkan x-nya bernilai 1, maka kita cari tekanan pada keadaan setimbang ya. Sini mungkin bisa buat x itu sama dengan tadi 1. Kita lihat a-nya itu adalah 4 kurang x, maka 4 kurang 1 akan kita peroleh 3 atm. Sedangkan b-nya itu adalah 2x, maka 2 dikali 1 sama dengan 2 atm. Maka akan kita peroleh P total pada keadaan setimbang itu adalah 3 ditambah 2, maka akan kita peroleh 5 atm.